Pencet ini, Pak. Pak. Bagus. Pencet yang ini, pencet yang gambar mouse. Sip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih saya ucapkan kepada BPPPV yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Agus Supriyatna, wakil dari kelas 1 Diklat Angkatan 3 Pembelajaran Mendalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Saya Agus Supriyatna pada kesempatan yang terbaik ini izinkan saya untuk menyampaikan berbagi praktik baik tentang penerapan proyek based learning, yaitu menyusun laporan laboratorium berbasis praktek nyata rintisan usaha dagang mikro. Dan ini diterapkan di kelas 11 akuntansi semester ganjil pada mata pelajaran kejuruan akuntansi di fase F. Baik, kita lanjut. Hadirin yang kami hormati, kita awali dengan tujuan kenapa kita harus melakukan praktek pembelajaran ini. Bahwa tujuan yang paling utama adalah meningkatkan kompetensi dan pengalaman dalam penyusunan laporan laba rugi pada pembelajaran akuntansi melalui praktik data rintisan usaha kecil. Sebagai kalimat yang ringkas, saya ingin menyampaikan bahwa pada umumnya pembelajaran akuntansi, khususnya untuk penyusunan laporan keuangan, itu biasanya menggunakan soal yang bersifat latihan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih nyata lagi dan sangat mendalam, maka kami memiliki ide untuk menerapkan pembelajaran based learning dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk benar-benar menghitung laporan laba rugi dan mereka sendiri sebagai peserta atau pelaku dari transaksi kegiatan jual beli yang menghasilkan laba dan mendapatkan keuntungan seperti itu. Baik, akan kita lanjut. Ya. Setiap hal yang ingin kita lakukan, termasuk di sini ada peningkatan kualitas pembelajaran, kita akan berawal dari situasi yang terjadi terlebih dahulu. Situasi yang terjadi di sekolah kami adalah terjadi kesenjangan teori dan praktis akuntansi. Ini terjadi perbedaan yang signifikan antara apa yang diajarkan di sekolah, misalkan dengan ternyata praktek yang sesungguhnya. Semisal adalah bagaimana penghasilan itu diperoleh, mungkin di sekolah hanya mendapatkan satu contoh, tetapi di luar usaha banyak sekali hal yang bisa terjadi. Dan ternyata kondisi ini berdampak ketika kita hanya memberikan teori dan nilai di sekolah, nilai yang dicapai itu tidak maksimal, rata-rata masih di bawah KKM. Selanjutnya adalah pembelajaran konvensional terbatas. Metode pembelajaran kurang interaktif dan sulit menjelaskan konsep abstrak secara aplikatif. Dan banyak juga kurikulum ini belum adaptif dengan digitalisasi dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini di Mendalam kita akan mencoba menerapkan itu. Selanjutnya kebutuhan pembelajaran bermakna dan kontekstual, dan ini adalah yang paling penting. Kalau sebelumnya itu mereka hanya menggunakan pendekatan yang biasa dan tidak kontekstual, pada kesempatan kali ini ada pendekatan yang lebih relevan dan aplikatif, kemudian project work, studi kasus, dan integrasi teknologi terhadap pembelajaran akuntansi itu sendiri mengikuti perkembangan zaman. Ini masih situasi yang konvensional terjadi. Selanjutnya kita akan lihat di sini ada tantangan yang muncul loh Bapak Ibu. Kita perhatikan beberapa tantangan, misalkan variasi kesiapan siswa itu biasanya berbeda-beda. Ada yang pemahamannya bagus, yang latar belakang ekonominya berbeda, gaya belajarnya yang berbeda. Di sini ada tantangan bagaimana saya akan menerapkan ini dan bisa dipakai atau diterapkan kepada seluruh siswa tadi. Selanjutnya adalah manajemen waktu dan sumber daya. Alokasi waktu dan anggaran yang tidak efektif ini akan menyebabkan mungkin keterlambatan proyeknya, penyelesaiannya, dan sebagainya. Ini ada tantangan. Dan di sini kami harus tepat waktu nanti menyelesaikan sesuai target. Selanjutnya keterbatasan pengalaman usaha. Banyak dari anak didik kita itu mereka belum memiliki pengalaman usaha. Sehingga ketika nanti mereka mencoba untuk merintis usaha kecil dari modal sendiri, ini merupakan tantangan yang berat. Dan di sini tugasnya guru untuk mengajarkan bagaimana agar itu bisa dilaksanakan oleh murid. Selanjutnya menjaga integritas dan makna pembelajaran. Kita tahu bahwa misalkan di sini merintis usaha kecil, jangan sampai mereka melakukan penjualan yang fiktif, kemudian pembelian yang tidak sesuai hanya untuk mendapatkan angka. Jadi di sini tantangannya bagaimana mereka benar-benar real bisa menjual, kemudian kita terapkan juga
nanti tantangannya adalah mereka harus mendapatkan laba dan tidak boleh rugi. Kenapa? Karena dengan tawaran laba mereka akan tertantang untuk berinovasi, termasuk promosi nanti menggunakan media digital seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah rancangan awal perubahan strategi pembelajaran, karena kita berfokus pada strategi pembelajaran problem based learning. Sebelumnya fokus pada teori dan rumus soal yang ada di buku, tapi pada pembelajaran setelah mendalam kita akan fokus pada pemahaman mendalam ini melalui merintis langsung usaha kecil. Jadi tidak hanya soal, tapi langsung dari usaha yang mereka lakukan. Selanjutnya dari metode pembelajaran, ceramah, latihan soal, diskusi ringan. Dalam hal ini di PM kita akan belajar project based learning, yaitu penugasan praktek jual beli secara nyata, dan ada di sini nanti problem solving yang luar biasa. Selanjutnya sumber belajar biasanya buku teks, modul, contoh laporan dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini ada lingkungan sekitar, bagian usaha kecil mereka secara langsung, transaksinya real, kemudian ada digital tools nanti menggunakan Canva untuk promosinya, pencatatan transaksinya itu di spreadsheet, kemudian ada di aplikasi akuntansi yang dipakai. Jadi benar-benar menerapkan digitalisasi. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran biasanya bersifat simulasi atau fiktif. Di sini nanti akan benar-benar ada transaksi penjualan, pengembangan, stok barang, promosi digital dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini untuk bukan metode pembelajaran, mohon maaf ini adalah penggunaan teknologi. Jadi teknologi sebelumnya kalau konvensional, kalau di sini nanti akan lebih bersahabat dengan teknologi seperti menggunakan berbagai aplikasi untuk pencatatan keuangan. Hasil belajarnya nanti akan membuat siswa ini akan membuat laporan laba rugi. Kalau sebelumnya ini hanya sesuai contoh saja. Kalau setelah nanti penerapan PM ini langsung menyusun laporan laba rugi berdasarkan usaha yang mereka rintis sendiri dengan modal sendiri seperti itu. Selanjutnya, keterampilan dikembangkan biasanya menghitung dan mencatat transaksi dasar. Kalau nanti mereka akan ada literasi digitalnya, ada kreativitas desainnya, di sini juga ada kewirausahaannya dan analisis laba serta ada komunikasi bisnis bagaimana mereka berpromosi dan menjual hingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Selanjutnya, nah ini berikutnya adalah sifatnya ya, alur belajarnya dimulai dari menggali pertanyaan mendasar, kemudian perencanaan proyek usaha, penentuan jadwal proyek, kemudian implementasi proyek, pengujian hasil proyek, kemudian evaluasi proses dan menggali dan sampai yang terakhir itu evaluasi proses pembelajaran. Ini akan saya lebih jelaskan di rencana di aksinya ya. Selanjutnya, nah, kalau tadi kita sudah punya situasi yang mungkin ya kurang ideal, kemudian tantangan yang berat, nah di sini kita akan melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran melalui langkah-langkah penerapan PJBL ini yang untuk tujuan pembelajaran menyusun laporan laba rugi ini terdiri dari 4 pertemuan. Dan selanjutnya di sini langkah pertama adalah kita bisa lihat menggali pertanyaan mendasar. Jadi kita akan menanyakan dulu kepada siswa bagaimana cara menyusun laporan laba rugi yang akurat menjalankan kegiatan usaha. Kalau sebelumnya yang mendapatkan soal dari guru pada saat ini mereka akan tertantang nih. Dan kebanyakan dari siswa itu mereka benar-benar merasa wah ini adalah suatu tantangan yang besar gitu ya. Selanjutnya pembelajaran berikutnya ini adalah perencanaan proyek usaha. Jadi siswa akan menentukan nanti ide usaha dagang skala kecil. Ada yang memilih bahannya itu snack, ada yang ATK, ada yang makanan, ada yang minum, aksesoris dan lain-lain. Namun konsepnya tidak boleh produksi karena ini usaha dagang mikro. Kemudian nanti mereka juga akan menyusun rencana usaha seperti jenis produknya, modal itu mereka peroleh dari bank patungan pribadi, mungkin minta dari orang tua, dan itu akan kembali karena nanti lebih besar karena ada keuntungan. Kemudian di situ mereka akan menghitung harga pokok atau harga beli. Ketika mau mulai bisnis, orang akan mendapatkan keuntungan kalau dia bisa kalkulasi berapa banyak keluaran untuk pembelian dan berapa banyak nanti akan diterima dari penjualan. Di sini mereka benar-benar belajar kontekstual. Kemudian harga jual ini nanti tujuannya itu untuk menentukan apakah mereka akan laba. Dan di sini mereka dikatakan harus laba karena ketika laba maka penjualan akan banyak, promosi akan meningkat dan effort atau usaha siswa nanti ini akan lebih besar. Kalau misalkan boleh rugi nanti akan ada yang belajar apa adanya seperti itu ya. Selanjutnya di sini juga nanti ada proses ini juga ya implementasi project. Nah nanti ada mulai dari belanja produk, belanjanya ada secara online, ada langsung ke supplier, ada pengemasannya lagi nanti dibagi-bagi misalkan pulpen tadi ada 100 dapat beli dengan harga 50 ketika di packing dijual 22 nanti akan jadi misalkan totalnya 100.000 maka sudah terbayar mereka dapat keuntungan atau total itu 100.000 seperti itu. Selanjutnya menghitung harga pokok ya mereka ada lagi proses penjualan. Penjualan ini
kreatif karena produk yang mereka beli lalu mereka packing dan mereka kemas lagi, ternyata itu bisa menghasilkan keuntungan ada yang lebih dari 100%. Seperti yang saya bilang tadi Blueprint di sana. Kemudian di situ mereka melalui promosi yang sangat gencar. Mereka pandai sekali menggunakan media Canva, video CapCut untuk mengedit video dan promosi dan menarik pelanggan sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Seperti itu. Selanjutnya ada pengujian hasil produk atau proses. Nanti guru akan memberikan panduan format job sheet sudah dipersiapkan mulai dari langkah awal sampai dengan langkah akhir. Semua ada di job sheet-nya. Ini menggunakan aplikasi pengolahan spreadsheet. Kemudian juga di sini pengumpulan bukti transaksi, ada bukti transaksi yang sudah disiapkan dari aplikasi dan ada bukti transaksi yang didapat langsung dari rekanan usaha seperti supplier. Kemudian disediakan jurnal, arus stok, buku besar, neraca saldo dan akhirnya hingga jadi laporan laba rugi. Dan ini juga akan diproses lain dengan cara yang semi manual menggunakan spreadsheet, juga menggunakan aplikasi komputer akuntansi yang dikeluarkan oleh Australia. Dan untuk yang versi Indonesia kita punya Zahir Accounting dan Accurate. Seperti ini benar-benar penerapan karena supaya mereka benar-benar nanti di perusahaan mereka dapat benar sudah bisa melaksanakan seperti ini pengalaman dasar gitu ya. Selanjutnya di evaluasi proses pembelajaran ya. Baik, di sini evaluasi proses pembelajaran nanti siswa akan melakukan presentasi hasil. Nanti hasilnya itu mereka akan menunjukkan bahwa mereka dapat gambar seperti menunjukkan uang yang dicontohkan di gambar tengah itu ya. Itu adalah hasil keuntungan dari siswa. Kemudian berikutnya refleksi kembali pengalaman, guru menanyakan bagaimana prosesnya, kesulitannya, kendalanya seperti itu. Selanjutnya inilah proses asesmennya banyak, mulai dari asesmen awal, tanya jawab quiz, biasanya menggunakan quizzes atau Kahoot. Kemudian proses asesmennya ada observasi proses atau COO, checklist observation berupa blueprint yang menilai proses lama dari awal sesuai dengan sifat dari PJBL itu sendiri. Kemudian asesmen semantik itu ada teori berupa krisis atau Kahoot medianya seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, hasil dari refleksi dampak pembelajaran mendalam ini bukan hanya tentang teori, dia membentuk pemikiran profesional yang realistis, siap menghadapi tantangan dan berkontribusi pada dunia kerja. Jadi pembelajaran ini bermakna dan relevan dengan dunia kerja ketika mereka nanti lulus, mereka sudah tahu bagaimana menyusun laporan laba rugi. Mereka juga ketika merintis usaha sendiri, mereka bisa menerapkan ini di usaha mereka. Kebanyakan perusahaan yang rugi atau rintisan usaha rugi adalah mereka yang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik sesuai dengan standar. Selanjutnya pengalaman nyata dan menggembirakan ini sangat terlihat sekali menggembirakan karena mereka sangat senang bisa berjualan, bertransaksi, apalagi ketika mereka mendapatkan keuntungan. Ada yang dari 400.000 sampai 800.000 itu luar biasa ya. Selanjutnya ini dilanjutkan dengan PJBL yang level kedua nanti di semester 4 untuk refleksi dan tindak lanjutnya. Akan ada penyusunan laporan keuangan itu dari kami ada 108 siswa, kami punya 33 UMKM yang bekerja sama secara langsung untuk dijadikan tempat sebagai praktek penyusunan laporan keuangan yang disusun mulai dari bukti transaksi awal, pencatatan hingga menjadi laporan keuangan yang utuh. Jadi ini adalah bagian awal. Selanjutnya di sini ada peningkatan kompetensi dan karakter. Pertama adalah peningkatan kompetensi akuntansi. PJBL ini sangat signifikan meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam akuntansi. Termasuk yang paling penting adalah adaptasi penguasaan digital yang memang sangat diperlukan di dunia kerja. Selanjutnya adalah pengembangan karakter dan profil lulusan. Ini dapat sekali membentuk ya individu yang kreatif, kemudian kritis dan kolaboratif serta komunikatif. Mulai dari tadi bertransaksi, menjual, membeli, mempromosikan barang ya. Kemudian itu ada semua. Selanjutnya inovasi pembelajaran dan asesmen autentik ini merupakan inovasi yang luar biasa menurut kami guru-guru akuntansi karena terdapat peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan. Kalau sebelumnya banyak yang kurang dari KKM, setelah ini rata-rata nilai di 85 dan bahkan juga sebagian banyak yang di atas 90 untuk penguasaan kompetensi akuntansi karena pemahaman ini membuat mereka merasa lebih mudah untuk memahami satu kompetensi di mata pelajaran kedua. Dan ini kesimpulannya dalam mata PJBL akuntansi pertama yaitu penerapan PJBL pada penyusunan laporan laba rugi ini berbasis praktek usaha mikro ini terbukti meningkatkan hasil belajar secara signifikan sekaligus menghadirkan pembelajaran akuntansi yang mendalam, bermakna dan menyenangkan bagi murid. Dan pengalaman yang paling penting adalah pembelajaran berkesan yang diingat seumur hidup. Pengalaman saya sebagai alumni siswa akuntansi ketika saya diajari pembelajaran mendalam atau seperti ini akan berbekas sampai saat ini seperti itu. Dan ini yang paling penting adalah penguatan mental, keberanian siswa, pemecahan masalah, problem solving
untuk menghadapi dunia nyata yang memang benar-benar banyak sekali tantangannya. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan nanti ini adalah implementasi video untuk pembelajaran mendalam atau pembelajaran akuntansi untuk tujuan pembelajaran menyusun laporan laba rugi melalui rintisan usaha dagang mikro. Selamat menyaksikan.